Halo semuanya, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nam Budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam Harun. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS pada mata kuliah Otomasi Industri dengan judul Pengemasan botol air mineral secara otomatis. Jadi sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Doni Martana dengan NIM akhir 002 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Mertayoga dengan NIM akhir 014. Nama saya Gede Mati Termawan dengan NIM akhir saya 004. Jadi sebelum masuk ke penjelasan, eh, kami pertama akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu berupa video untuk menjadi gambaran awal bagaimana sistem ini bekerja di sektor industri. Jadi berikut adalah videonya. Baik, itu dia videonya yang telah kami tampilkan. Kemudian kami akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem yang kami rancang dengan menggunakan diagram alur atau flowchart yang akan dijelaskan oleh diri saya sendiri. Baik, ini adalah flowchart yang telah kami buat untuk tugas ini. Jadi proses dimulai saat sistem diaktifkan dengan ditandai dengan indikator start pada gambar ini. Selanjutnya, sensor satu mendeteksi, sorry, untuk selanjutnya konveyor satu berjalan, itu dia akan mengangkut botol menuju ke area pengelompokan. Selanjutnya, sensor satu eh, menghitung jumlah botol yang berjumlah 4 botol. Jadi di sini ada dua kemungkinan, ada tidak dan ya. Jika belum ada 4 botol, maka konveyor satu bisa berjalan, sensor terus melakukan pengecekan hingga jumlah botol mencapai 4. Jika sudah mencapai 4 atau kondisi ya, jadi konveyor satu itu akan berhenti dan piston eh, mendorong 4 botol tadi ke area penyusunan. Selanjutnya, setelah piston mendorong satu baris botol atau 4 botol, sistem menghitung jumlah baris yang tersusun. Jadi di sini ada dua kondisi lagi antara tidak dan ya. Jika kondisi tidak, konveyor satu kembali berjalan. Sensor kembali menghitung 4 botol berikutnya. Jika ya, berarti kardus telah penuh, artinya sudah ada 6 baris botol yang kali 4 botol, sama dengan 24 botol. Selanjutnya botol dipindahkan ke kardus dengan menggunakan lengan robot. Setelah itu, konveyor 2 jalan mengirim kardus ke stasiun berikutnya. Setelah itu, kardus akan ditutup dan diisolasi dan alurnya sudah selesai. Itu dia penjelasan dari saya. Merupakan prinsip kerja dari sistem yang saya buat. Selanjutnya adanya penjelasan komponen-komponen yang kami gunakan pada sistem yang dimana desain atau
kami simulasikan menggunakan aplikasi CF Designer yang akan dipaparkan oleh Gede Mata Darmawan. Untuk waktu saya silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang kami gunakan dalam proyek kami, yaitu pengemasan botol mineral secara otomatis. Jadi komponennya itu meliputi dari ada sensor, yang kedua ada konveyor. Di sini kami menggunakan dua konveyor. Di sana sudah tertera gambarnya, ada konveyor satu, ada konveyor dua. Yang ketiga itu ada piston, yang keempat ada tangan robot, yang terakhir itu ada indikator tempat satu baris botol dan 6 baris botol. Jadi di sini ada penjelasannya. Dari sensor itu digunakan untuk mendeteksi botol yang lewat, yang mengenai sensor. Nah, jadi yang kedua itu ada gunanya konveyor. Jadi konveyor pertama ini berfungsi untuk menjalankan baris botol untuk dikumpulkan menjadi 4 buah botol. Yang kedua, konveyor kedua berfungsi sebagai memindahkan kardus yang berisikan botol, dan piston tersebut akan mendorong jika satu baris botol itu sudah berisi 4 botol. Dan yang ketiga, tangan robot itu akan memindahkan botol ke kardus, yang dimana setelah dari eh, indikator tempat pertama atau baris pertama itu sudah terkumpul 6 baris botol, maka akan diangkat oleh tangan robot tersebut menuju ke konveyor 2. Yang terakhir ada indikator penghitung jumlah botol. Di sini ada dua indikatornya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang terakhir itu ada tempat kardus dan tempat kardus dan ditutup dan diisolasi. Ketika sudah memenuhi 6 baris botol, maka botol air mineral itu akan masuk ke tahap selanjutnya, kardus ditutup dan diisolasi. Nanti di dalamnya akan langsung bersihkan kardus dan langsung diisolasi oleh mesin. Baik, mungkin sekiranya saya dapat jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gede Mata atas penjelasannya. Jadi itu merupakan penjelasan komponen yang kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi dan penjelasan alur kerja sistem oleh teman saya, yaitu Ren Prayoga. Untuk waktu saya silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini dapat dioperasikan, yang dimana kami kami eh, integrasikan sistem ini menggunakan sistem yang dimana dapat disimulasikan di aplikasi CX Designer. Jadi sebelumnya kami sudah mendesain bagaimana sistem ini dapat disimulasikan di CX Designer. Nah, ini merupakan desain yang telah kami buat untuk proyek pengemasan botol air mineral secara otomatis. Seperti yang dijelaskan dari mulai flowchart oleh teman saya, yang di sana memberikan gambaran secara umum bagaimana sistem ini dapat dioperasikan, kemudian komponen-komponen yang kami gunakan untuk menyusun proyek ini hingga menjadi suatu sistem. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini dapat dioperasikan. Jadi, teman-teman bisa mencermati pada bagian atas ini itu terdapat dua push button, yang dimana ada tombol push button start dan stop, yang dimana stop ini bisa juga difungsikan sebagai tombol emergensi untuk menghentikan sistem apabila terjadi masalah. Kemudian, ketika tombol start ditekan, maka sistem akan bekerja. Sorry, di sini saya selesaikan dulu. Oke, sebelumnya, jadi saya akan ulang.
Jadi ketika tombol start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi yang ditandai dengan indikator konveyor 1 sudah berwarna hijau. Artinya konveyor sudah menyala, sudah membawa botol-botol ke area pengemasan. Kemudian di sini terdapat sensor yang sudah dijelaskan baik apa fungsinya oleh teman saya. Kemudian ketika sensor ini mendeteksi ada botol yang lewat, maka sensor ini akan mengirim data ke controller, yang dimana controller itu bertugas untuk menggerakkan piston dan penyepit. Kemudian di sini saya akan operasikan. Jadi ketika terdapat satu botol yang melewati sensor, maka indikator jumlah botol di sini akan mengurang. Jadi sudah ada satu botol yang berada di stasiun ini dan kurang lagi tiga botol yang dibutuhkan. Kita lakukan tahap yang sama untuk melengkapi kebutuhan botol yang diperlukan. Nah, ketika eh, semua botol sudah terpenuhi, maka piston ini akan bekerja. Teman-teman bisa mencermati pada piston yang sudah saya tandai di sini, maka piston itu akan bergerak untuk mendorong botol ke stasiun selanjutnya, dan juga tadi konveyornya sudah berwarna abu-abu yang menandakan bahwa konveyor sudah berhenti sesuai dengan flowchart yang telah kami susun. Di sini juga di bagian indikator stasiun 2 atau bagian tempat 6 baris botol itu sudah mengurang, yang sebelumnya di sini adalah 6, sekarang tinggal 5, yang berarti sudah ada satu baris botol yang dimana satu baris itu berjumlah 4 botol, yang sekarang diperlukan 5 baris botol lagi untuk menyelesaikan proses ini. Lakukan tahap yang sama untuk menyelesaikan proses tersebut. Oke, di sini sudah pada bagian indikator tempat satu baris botol itu sudah tinggal satu, dan juga pada tempat baris ini sudah tinggal satu juga yang diperlukan, atau di sini tinggal satu baris botol yang diperlukan. Teman-teman bisa mencermati pada bagian penjepit ini nanti akan bergerak untuk memindahkan botol yang sudah tersusun di sini ke kardus. Kemudian kardus yang sudah di sini itu akan berjalan ke stasiun kardus ditutup dan diisolasi. Teman-teman bisa mencermati tahap ini. Jangan penjepit sudah turun untuk mengambil botol, kemudian dipindahkan ke konveyor. Konveyor berjalan ke tempat pengemasan, dan di sini kardus itu ditutup dan diisolasi. Sehingga proses pengemasan botol air mineral sudah selesai dengan sistem yang sudah berbasis dengan controller, yaitu PLC. Kemudian di sini sedikit saya jelaskan program yang kami gunakan untuk mengoperasikan sistem ini dapat diintegrasikan ke controller, yaitu PLC. Jadi untuk teman-teman, jadi ini ada sedikit saya singgung di bagian program. Pada bagian atas ini adalah sistem untuk menyalakan sistem itu terdapat start dan tombol stop. Di sini udah ada rangkaian start dan stop yang dimana sudah saya jelaskan tadi. Stop ini bisa kita jadikan sebagai tombol emergency. Kemudian di sini juga ada CNT atau bisa kita sebut adalah counter, yang di mana counter ini itu adalah menghitung jumlah 4 baris botol atau jumlah 4 botol yang diperlukan. Kemudian di sini juga ada timer yang bertugas untuk mendelay atau bertugas mendelay untuk mematikan konveyornya pada saat piston itu bergerak untuk mendorong 4 baris botol tersebut. Juga terdapat counter kedua yang di sini bertugas untuk menghitung 6 baris yang dibutuhkan pada sistem. Kemudian di sini juga terdapat timer lagi yang di mana kami setting itu adalah 30 second. Kemudian di sini ada program untuk tangan penjepit. Jadi untuk mengarahkan tangan penjepit, kami menggunakan rangkaian pengunci dan juga sistem timer, yang dimana kami menggunakan waktunya itu adalah 20 second.
Yang terakhir adalah konveyor kardus, yang dimana konveyor kardus ini bertugas untuk memindahkan kardus tersebut ke tempat atau stasiun pengemasan atau stasiun kardus itu. Mungkin sekian dari penjelasan simulasi program atau simulasi proyek dan juga penjelas sedikit saya singgung tentang program dan saya akan kembalikan ke moderator dan terima kasih. Jadi terima kasih atas penjelasan dan simulasi dari teman saya, Wendra Yoga. Jadi itu dia penjelasan dari proyek yang telah kami buat. Setidaknya ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri penjelasan ini dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Salam harmoni. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the